kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 8 SMP. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Haromunte. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 3 kita, di mana kita akan mengkaji lebih jauh tentang manfaat perdagangan antar negara. Lalu akan kita lanjutkan dengan penguatan ekonomi maritim di Indonesia, ya. Seperti biasa, target atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai yaitu diharapkan siswa mampu atau dapat mendeskripsikan, menggambarkan atau menjelaskan perdagangan antar negara sebagai lanjutan dari tujuan pembelajaran di video pembelajaran sebelumnya. Lalu ada nanti menganalisis model penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Baik, kita bahas yang pertama, manfaat perdagangan antar negara. Secara umum ada beberapa manfaat dari perdagangan antar negara. Yang pertama, memperoleh keuntungan, ya. Setiap negara yang melakukan perdagangan itu sudah pasti memperoleh keuntungan, baik yang melakukan ekspor, negara yang melakukan ekspor, maupun negara yang melakukan impor, gitu ya. Ketika suatu negara mengekspor barang ke negara lain atau menjual barang ke negara lain, berarti mereka memperoleh keuntungan dari sana, keuntungan atas penjualan barang yang mereka lakukan. Sebaliknya, negara yang mengimpor atau membeli barang dari negara lain, ya, mereka mendapatkan barang yang mereka tidak produksi. Mereka mendapatkan barang-barang tertentu yang sebelumnya mereka tidak miliki, begitu ya. Ini yang dikatakan memperoleh keuntungan. Lalu manfaat yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Nah, ini yang saya katakan tadi, tentunya ini melalui kegiatan impor secara umum, ya. Ketika suatu negara tidak memproduksi barang-barang tertentu, mereka bisa mendapatkannya dengan cara mengimpor dari negara lain, ya. Yang ketiga adalah menjalin persahabatan antar negara, ya. Perdagangan antar negara merupakan kerjasama, ya, kerjasama yang dijalin oleh kedua negara atau lebih, sehingga dengan terjadinya perdagangan antar negara ini, maka persahabatan akan tetap terjadi, gitu ya. Yang keempat, transfer teknologi modern, ya. Ini dilakukan oleh negara-negara yang mengimpor teknologi dari negara lain, ya. Nah, inilah yang menjadi manfaat-manfaat dari perdagangan antar negara. Sekarang kita lanjut faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara, ya. Hal yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, seperti yang tadi, ya. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa atau memperoleh barang ataupun jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri, ya. Lalu yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, ya. Ini melalui kegiatan ekspor, ya, berarti memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Lalu kadang-kadang sebuah industri bahan bakunya harus diimpor dari negara lain, begitu ya. Sehingga ketika bahan bakunya sudah berhasil didapatkan, kegiatan produksi bisa dilakukan dengan lancar, maka keuntungan akan bisa didapatkan melalui hasil produksi yang dijual nanti, begitu ya. Faktor pendorong perdagangan antar negara yang ketiga adalah adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Nah, tentu setiap negara memiliki penguasaan teknologi yang berbeda-beda, gitu ya. Suatu negara yang penguasaan teknologinya kurang, maka akan mengimpor teknologi dari negara maju, gitu ya. Atau suatu negara yang penguasaan teknologinya sangat maju akan mengekspor teknologinya ke negara lain yang membutuhkan, begitu ya. Nah, diharapkan memang ketika suatu negara telah memiliki teknologi yang maksimal, maka pengelolaan sumber daya ekonomi yang mereka miliki itu diharapkan lebih maksimal, lebih optimal, gitu ya. Keuntungannya lebih besar, ya, lebih maksimal. Faktor yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Misalnya nih, Indonesia ya memiliki hasil produksi yang sifatnya banyak.
Dan ketika barang-barang yang banyak tersebut hanya dijual di Indonesia tidak akan habis begitu ya, sehingga perlu tempat penjualan yang baru, yaitu ke negara lain, sehingga memang barang yang dihasilkan di Indonesia itu habis terjual. Nah, itu maksudnya ini ya, ketika suatu barang itu, barang yang diproduksi atau produk itu kan hasil produksi gitu ya, berlebih ya, dirasa tidak habis ketika hanya dijual di dalam negeri, maka perlu menjualnya ke negara lain. Caranya adalah dengan melakukan ekspor begitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, perbedaan iklim, perbedaan jumlah ataupun kualitas tenaga kerja, perbedaan kebudayaan dari setiap negara ya. Kemudian perbedaan jumlah penduduk yang memang semuanya ini menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi ya. Perbedaan hasil produksi sudah pasti setiap negara akan saling membutuhkan begitu ya, karena hasil produksi yang mereka miliki itu berbeda. Ini namanya kondisi saling melengkapi begitu ya. Ketika terjadi perbedaan hasil produksi, maka setiap negara akan bisa saling melengkapi ya, memperoleh barang yang tidak mereka produksi. Lalu adanya keterbatasan produksi juga ini bisa menjadi salah satu pendorong perdagangan antar negara ya. Negara yang jumlah penduduknya ataupun tenaga kerjanya sedikit sudah pasti hasil produksinya juga lebih sedikit begitu ya, daripada negara lain yang jumlah penduduknya lebih banyak ya, atau tenaga kerjanya lebih banyak, sudah pasti hasil produksinya juga lebih banyak begitu ya. Jadi keterbatasan produksi yang dimiliki bahkan kadang-kadang bisa harus didatangkan dari negara lain ya. Misalnya hasil produksi yang dimiliki tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya dalam negeri begitu ya, sehingga mereka harus membeli dari luar begitu ya. Misalnya Indonesia, meskipun Indonesia penghasil beras, terkadang akhir-akhir ini Indonesia sudah sering juga mengimpor beras dari luar begitu ya. Kenapa? Karena memang beras yang dihasilkan di dalam negeri oleh petani itu tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terpaksa harus diimpor, harus dibeli dari luar begitu ya. Yang keenam adalah keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Nah, ini tadi ya, bahwa perdagangan antar negara itu bisa semakin menjalin kerjasama, menjalin hubungan baik begitu ya, antara suatu negara dengan negara lain. Sudah pasti ketika kerjasama perdagangan ini terjalin, maka hubungan politiknya juga bisa semakin baik ya. Dukungan dari negara tersebut juga akan semakin baik ya. Yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Artinya setiap negara tergantung terhadap negara lain ya, membutuhkan kerjasama bagi negara lain. Ini maksudnya era globalisasi ya, di mana tidak satu pun negara mampu hidup sendiri. Termasuk negara maju membutuhkan negara berkembang. Maksudnya begini ya, negara-negara maju, katakanlah penghasil industri, itu harus membutuhkan negara yang kurang maju, terutama untuk menjual hasil-hasil industrinya. Ya, sebaliknya mereka juga biasanya akan terbatas bahan bakunya gitu ya. Bahan baku yang dimiliki itu terbatas, sehingga mereka juga membutuhkan negara yang kurang mampu, yang kurang maju tadi untuk memperoleh bahan baku. Jadi mereka akan mengimpor bahan baku dari negara yang kurang maju begitu. Jadi ini yang dikatakan bahwa setiap negara membutuhkan negara lain gitu ya. Katakanlah Amerika Serikat atau negara-negara maju di Eropa membutuhkan negara-negara seperti Indonesia ya, dan negara berkembang lainnya itu dalam hal penjualan hasil-hasil produksi ataupun pembelian bahan baku begitu ya. Sekarang kita lanjutkan perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antara negara.
Hal-hal yang membedakan perdagangan antar negara dari perdagangan antar pulau bahwa yang pertama, perdagangan antar negara memiliki peluang perdagangan yang lebih luas karena sudah menyangkut dua negara, begitu ya. Sedangkan perdagangan antar pulau ini hanya dalam lingkup suatu negara saja. Misalnya antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di Indonesia, begitu ya. Sedangkan antar negara tadi sudah menyangkut dua negara sehingga peluang perdagangannya lebih luas ya. Lalu yang kedua, bahwa perdagangan antar negara itu sudah menyangkut kedaulatan bangsa. Ketika suatu negara berhubungan atau bekerja sama dengan negara lain, maka kedaulatan di situ sudah ditegakkan begitu ya, sudah ditingkatkan atau dijaga kedaulatannya ya. Tetapi untuk perdagangan antar pulau tidak ada kaitannya dengan kedaulatan bangsa karena memang yang melakukan perdagangan adalah hanya sesama orang-orang yang ada dalam suatu negara saja. Kemudian yang ketiga, bahwa perdagangan antar negara sudah pasti menggunakan kurs tukar ya, karena adanya perbedaan mata uang ya. Ketika suatu negara melakukan perdagangan terhadap negara lain yang mata uangnya berbeda ya, maka sudah pasti mereka harus menggunakan kurs tukar gitu ya. Berbeda dengan perdagangan antar pulau, di mana tadi saya katakan itu dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di dalam suatu negara sehingga mata uang yang dipakai sudah pasti sama begitu ya. Itu perbedaan antara perdagangan antar negara dengan perdagangan antar pulau. Baik, sekian mengenai perdagangan antar negara, dan sekarang kita lanjutkan dengan subtopik yang kedua, yaitu penguatan ekonomi maritim di Indonesia ya. Indonesia sendiri merupakan negara yang lautnya lebih luas daripada daratannya. 2/3 dari luas Indonesia merupakan lautan, sedangkan daratannya hanya 1/3 begitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim dan potensi ekonomi kelautan yang cukup besar ya. Yang dimaksud dengan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan ya, serta di darat yang tetap juga berhubungan dengan laut, dengan menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi intinya ekonomi kelautan ini menggunakan sumber daya alam ya. Adapun ekonomi maritim ya adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya ya, perbaikan kapal maksudnya, kemudian pembangunan dan pengoperasian pelabuhan ya. Jadi ini yang menjadi inti dari ekonomi maritim. Berbeda ya, jika penggunaannya berupa sumber daya alam ya, itu berarti ekonomi kelautan ya. Penggunaan fasilitas-fasilitas secara umum, misalnya transportasi laut ya, galangan kapal ya, pelabuhan, berarti ini berhubungan dengan ekonomi maritim ya. Lebih jauh coba kita lihat perbedaannya. Kita bisa lihat di sini ada berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kelautan ya. Kita disuruh di sini memilih apakah kegiatan ini merupakan ekonomi maritim atau ekonomi kelautan. Yang pertama di sini sebagai contoh, nelayan mencari ikan di laut. Ikan ini kan merupakan sumber daya alam, berarti pemanfaatan sumber daya alam itu termasuk dalam ekonomi kelautan. Usaha pengawetan ikan ya, ini juga penggunaan sumber daya alam ya, berarti ekonomi kelautan. Usaha budidaya rumput laut juga bagian dari sumber daya alam, ekonomi kelautan. Jasa penyeberangan antar pulau, berarti ini transportasi kan. Transportasi itu tadi bagian dari ekonomi maritim. Usaha pembuatan kapal, galangan kapal dan servis kapal, perbaikan kapal tadi ya, perawatan kapal tadi, itu bagian dari ekonomi maritim kan. Jadi termasuk dalam ekonomi maritim. Nah, ini perbedaan secara umum antara ekonomi maritim dan ekonomi kelautan yang memang ya keduanya merupakan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan laut tentunya ya, dan sifatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi negara. Kita bahas lebih jauh kondisi ekonomi maritim di Indonesia ya. Hingga saat ini
Indonesia masih sangat diperlukan pembangunan ekonomi maritim dengan tujuan agar tingkat ekonomi Indonesia semakin maju dan berkembang, ya. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan secara umum, ya. Tujuan yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan secara berkelanjutan, ya. Berkelanjutan artinya berlangsung dalam jangka waktu yang lama, ya. Pertumbuhan ekonominya terjadi semakin baik dan berlangsung lama. Itu maksudnya tinggi dan secara berkelanjutan, ya. Lalu yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Intinya adalah bahwa pembangunan di bidang kelautan diharapkan memang kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, begitu ya, terutama para nelayan, pembudidaya ikan, masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir tersebut, ya. Lalu yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, ya. Jadi ketika laut itu dimanfaatkan, tetap harus memperhatikan kelestariannya, jangan sampai rusak, begitu ya. Lalu yang keempat adalah menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa, terutama sebagai pemersatu antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, ya, negara yang dipisah-pisahkan oleh laut, sehingga memang diharapkan kondisi Indonesia yang merupakan negara maritim bahwa laut menjadi pemersatu, gitu ya. Pemersatu antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, ya. Dan termasuk juga tegaknya kedaulatan bangsa, ya, kehormatan bangsa terhadap negara lain atau luar negeri, gitu ya. Baik, kita lanjut bagian-bagian dari ekonomi maritim Indonesia, ya. Bagian-bagiannya yang pertama adalah sektor pelayaran atau transportasi, ya. Ini berkaitan dengan transportasi antar pulau, transportasi antar negara bahkan, gitu ya, dalam kegiatan perdagangan. Ya, tentu sektor pelayaran ini perlu dijaga pembangunannya ataupun ditingkatkan pembangunannya sehingga memang pelayaran ataupun transportasi antar pulau itu semakin maju ataupun semakin lancar, ya. Nah, bagian yang kedua dari ekonomi maritim Indonesia adalah sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, ya. Perikanan budidaya berarti membudidayakan atau kegiatan peternakan ikan. Biasanya ini dilakukan di sekitar pantai, begitu ya. Adapun perikanan tangkap dilakukan dengan cara menangkap ikan, ya, ke lautan dalam, gitu ya, ke wilayah laut dalam Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk peningkatan sektor perikanan di Indonesia, ya, yang perlu diperhatikan adalah perikanan budidayanya perlu ditingkatkan jumlahnya, begitu ya. Sedangkan perikanan tangkapnya perlu memperhatikan batas lestari dari perikanan tangkap tersebut, gitu ya. Jangan sampai misalnya karena penangkapan ikan di laut dalam yang berlebih itu bisa mengganggu kelestarian ikan yang ada di sana sehingga di tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi ikan yang bisa ditangkap, begitu ya. Tidak terjadi lagi regenerasi dari perikanan tersebut. Ingat bahwa ketika penangkapan ikan itu melebihi batas lestarinya itu bisa mengganggu regenerasi dari ikan tersebut. Itu bisa terjadi pada perikanan tangkap, ya. Itu yang kedua. Jadi sekali lagi yang perlu ditingkatkan adalah perikanan budidaya, ya. Sedangkan untuk perikanan tangkap perlu diperhatikan batas lestarinya. Yang terakhir adalah sektor pariwisata bahari ataupun kegiatan wisata yang berhubungan dengan laut, baik daerah pantai maupun dasar laut, ya. Dimana ini juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup penting dan berpengaruh bagi perekonomian Indonesia, mengingat bahwa Indonesia merupakan tujuan wisata bagi negara-negara lain. Ketika ini semakin dibangun, ya, maka kegiatan pariwisata di Indonesia, terutama pariwisata bahari, pariwisata kelautan itu semakin maju, ya. Keuntungan yang didapatkan dari kegiatan pariwisata juga semakin tinggi, begitu ya. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini.
Jika ada pertanyaan, silakan buat di bagian komentar ya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar.